Heho Pop Gengs. Terra nullius adalah istilah untuk wilayah tanpa pemerintah, tanpa yang diperintah. Tak dimiliki oleh negara manapun atau siapapun. Mereka sendirian, tidak diinginkan, tidak ada manusia, pemerintah, polisi, dan tak ikut dalam kecamuk perang antar negara. Di antara Mozambik dan Madagaskar ada sebuah daratan bernama Bassas da India. Bukan milik India, tidak juga masuk dalam administrasi Mozambik ataupun Madagaskar. Wilayah ini adalah sebuah pulau koral atau atol yang melingkar mengelilingi laguna dengan diameter 10 km. Termasuk laguna, luas pulau ini sekitar 80 km persegi. Pertama kali ditemukan oleh penjelajah Portugis di awal abad ke-16. Yang kemudian dinamai Baixo da Judia. Judia sendiri adalah kapal yang terdampar di pulau ini. Namanya kemudian diubah menjadi Bassas da India oleh pemetaan wilayah yang salah mengeja Judia menjadi India. Termasuk zona bebas, pulau ini tidak masuk dalam wilayah negara manapun. Iya, setidaknya belum ada negara manapun yang mengklaimnya. Tidak berpenduduk, beberapa orang hanya berkeliling di perairannya untuk memancing ikan. Beruntung karena tak ada manusia yang hidup di daratan ini. Jika berpenduduk, itu akan jadi soal. Negara terdekat akan mengklaimnya atau bisa menjadi negara kecil baru. Seperti Birtawil yang pada tahun 1902 pernah dikuasai Mesir karena menjadi tempat berumputnya suku Abadda. Suku pengembara yang tinggal di daerah antara Sungai Nil dan Laut Merah. Kini, wilayah seluas 2060 km persegi ini masih diatur oleh Mesir, tapi tidak dimasukkan dalam peta pemerintahan Mesir. Berada di antara Mesir dan Sudan, kedua wilayah tidak memasukkan dalam daftar wilayah. Meski di peta Mesir, ia dimasukkan ke dalam wilayah Sudan. Juga ada beberapa wilayah yang masuk dalam zona terlarang oleh tentara Mesir. Jadi harus izin dulu untuk bisa melalui perbatasan. Ya, gak ada yang mengakui atau mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari negaranya. Itulah yang membuat seorang petualang asal India, Suyas Dixit, bebas menyatakan diri sebagai penguasa Birtawil. Bahkan ia mengajak orang-orang untuk bergabung menjadi warganya. Dixit mengklaim diri setelah menjelajahi wilayah ini di tahun 2017. Tapi ya gitu, siapapun bebas mendeklarasikan diri. Toh tanah ini memang tak berpunya. Seringkali disebut segitiga Birtawil, yang jika diartikan Birtawil memiliki makna air sumur tinggi. Padahal, daratannya sendiri berbatu dan berpasir. Tak ada sumber air dan sumber daya alam yang melimpah. Itu juga lah yang jadi alasan mengapa tak ada negara yang berminat mengklaimnya. Bukan ladang emas, apalagi ladang rempah. Tidak menguntungkan bagi negara manapun. Menarik karena wilayah-wilayah tak bertuan ini juga berpotensi untuk diklaim siapa saja. Dixit tadi tidak menyalahi aturan manapun. Begitupun dengan Liberland, sebuah wilayah kecil di Eropa yang diapit dua negara, Kroasia dan Serbia. Menjadi sebuah anomali, wilayah ini cuma seluas kebun belakang, sekitar 7 km persegi. Beberapa wilayah perbatasan Kroasia dan Serbia selalu menjadi perebutan, tapi tidak dengan Liberland, makanya diberi nama Liberland atau Tanah Merdeka. Dengan begitu, siapapun bisa mengklaimnya untuk pertama kali. Alih-alih Kroasia dan Serbia, malah orang-orang Ceko lah untuk pertama kalinya yang mendeklarasikan diri sebagai tuan atas tanah ini. Fit Jedlicka adalah anggota Partai Kebebasan Warga Cekoslovakia bersama kekasih dan temannya mengunjungi wilayah ini di tahun 2015. Pada saat itulah ia mengklaimnya dan berencana membangun negara yang bebas pajak, bebas aturan penggunaan senjata, dan sebagainya. Selain itu, Fit membuka pendaftaran online yang telah menarik sekitar 500.000 pendaftar. Tapi deklarasi ini tidak pernah benar-benar resmi. Fit bahkan diboikot oleh Kroasia dan Liberland dalam pengawasan militer Kroasia. Liberland masih menjadi negara merdeka. Meski sangat luas, Mary Birdland juga tidak diklaim oleh negara manapun. Wilayah seluas 1.610.000 km persegi ini menjadi wilayah paling luas yang tidak bertuan. Namanya sendiri berasal dari nama istri perwira Angkatan Laut yang pernah menjelajahi wilayah ini.
Sebenarnya sebelum tahun 1959, Amerika Serikat pernah mengklaimnya dalam perjanjian Antartika. Namun, klaim itu tidak pernah dibuat resmi. Terpencil dan ditutupi lapisan es Antartika Barat. Suhu tidak pernah mendekati titik beku, terdiri kumpulan gletser dan formasi batuan. Ini adalah daratan yang tidak layak huni. Tidak diklaim negara manapun, tapi hampir semua negara adidaya menjadikannya sebagai pusat penelitian tentang Antartika. Tahun 1957, Amerika Serikat membangun Byrd Station, pusat penelitian yang kemudian ditinggalkannya di tahun 1972. Tahun 1980 hingga 1990, Rusia juga pernah membangun stasiun penelitian bernama Ruskaya. Dan yang berwarna biru tua dalam peta ini adalah perairan internasional. Tak ada kepemilikan negara manapun di situ. Karena biasanya kepemilikan lautan untuk satu negara hanya beberapa juta dari daratan. Semua negara bebas melaluinya tanpa syarat. Tidak hanya itu, wilayah di luar bumi tentu saja absolutely tidak dimiliki oleh negara manapun di bumi. Angkasa luar beserta isinya adalah milik dirinya sendiri. Bahkan jika ada yang diklaim satu negara, itu tidak berarti apa-apa. Ya, sebaiknya memang begitu. Apalah arti sebuah kepemilikan, kecuali itu untuk kepentingan monopoli.